Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita sampai pada soal nomor 156A. Perumpamaan apakah yang menceritakan sikap hati manusia? Perumpamaan yang menggambarkan sikap hati manusia antara lain: 1. Perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Kemudian juga 2. Perumpamaan tentang hamba yang tidak berbelas kasihan, Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian juga 3. Perumpamaan tentang seorang penabur, Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Kita akan menyelami ini dalam beberapa edisi. Kita awali yang pertama, yaitu perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai, yang dapat kita baca dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14 yang demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap rendah orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, dengan perumpamaan ini, Yesus mengingatkan agar orang memiliki kerendahan hati di hadapan Allah. Poinnya adalah, bukan mereka yang membanggakan perbuatannya sendiri, kehebatannya, kebaikan hatinya, yang menonjol-nonjolkan semua jasa atau prestasi dalam berbuat baik yang diterima Allah, melainkan mereka yang mendekati Allah dalam kerendahan hati, menyadari segala kekurangannya, menyesal dan berusaha mencari kemurahan serta belas kasih Allah yang akan dibenarkan di hadapan Tuhan. Orang Farisi dan pemungut cukai sama-sama pergi ke bait Allah. Namun mereka memiliki 2 motif yang berbeda. Orang Farisi hendak mencari pujian dan mau menuntut Allah, seolah-olah Allah berhutang kepadanya. Sebaliknya si pemungut cukai menghadap Tuhan hendak menangis dan mengaku dosa. Perumpamaan ini memberitahu kepada pendengar siapa yang akan diangkat ke dalam tingkat kemuliaan tertentu dan siapa yang akan dibuatkan perhitungan karena telah bersikap arogan di hadapan Allah. Kristus menggunakan perumpamaan ini untuk membuka mata orang-orang yang menganggap dirinya benar dan yang memandang rendah semua orang lain. Itu adalah mereka yang memandang tinggi diri mereka dan mengagung-agungkan kebaikan mereka sendiri. Mereka yang menganggap diri mereka paling suci dan lebih suci dari semua sesama mereka. Dan dengan begitu memandang diri sendiri sebagai teladan bagi semua orang lain. Bukan itu saja, mereka ini juga memiliki keyakinan tinggi akan diri mereka di hadapan Allah. Tidak hanya memandang tinggi diri sendiri,
sebagai orang benar, namun juga sangat mengharapkan imbalan atas kebenaran mereka itu. Untuk itulah mereka berseru kepada Allah, menuntut Allah memenuhi semua keinginannya. Mereka menganggap dirinya benar, dan karena itu mereka berpikir bahwa mereka telah membuat Allah berhutang kepada mereka dan dapat menuntut apa saja darinya. Orang Farisi ini mewakili mereka yang suka merendahkan orang lain dan memandang orang lain itu dengan hina, seolah-olah tidak ada harganya dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Nah, di sini Kristus melalui perumpamaan ini ingin menunjukkan kebodohan mereka dan bagaimana mereka telah menutup pintu perkenan Allah bagi diri mereka sendiri. Di sisi yang lain, ada pemungut cukai yang sadar akan dirinya yang berdosa, miskin, dan tidak punya sesuatu apapun yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Orang ini dengan malu membandingkan dirinya dengan sesamanya, dan dengan menangis terseduh mohon belas kasihan Allah. Akhir cerita ternyata, justru mereka yang dikenal orang sebagai pendosa itu, dengan sikapnya yang menyesal dan malu datang kepada Tuhan yang diterima. Sebaliknya orang yang mengaku baik dikenal orang sebagai seorang yang dermawan, namun ternyata sombong, itu diabaikan oleh Allah. Saudaraku, mari kita sadar akan diri kita sendiri. Sehebat apapun manusia, mereka tidak akan pernah bisa membayar kerajaan surga dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Bagi kita berbuat baik itu penting dan harus dilakukan, bukan untuk menuntut Allah agar kita boleh masuk ke dalam kerajaannya. Namun ini adalah bentuk ekspresi kasih kita kepada Allah, bentuk ucapan syukur atas perkenan Allah yang telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Ia telah menyediakan masa depan yang mulia, bahkan sebelum kita melakukan kebaikan apapun di hadapannya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.